Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zara Tishita. Pada video kali ini akan membagikan sedikit informasi terkait fenomena fisika, yaitu momentum relativistik. Kita akan membahas apa itu momentum, kegagalan fisika klasik, keberhasilan fisika modern, dan perbedaan momentum menurut fisika klasik dan momentum relativistik. Di dunia fisika klasik, kita mengenal momentum sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Namun, bagaimana jika objek bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya? Apakah rumus di fisika klasik masih berlaku? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya, momentum itu apa sih? Nah, secara umum, momentum adalah ukuran seberapa besar gerakan suatu objek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membayangkan momentum sebagai dorongan atau kecenderungan sebuah benda untuk terus bergerak. Semakin cepat objek bergerak dan semakin berat objek tersebut, maka semakin besar momentum yang dimilikinya. Nah, teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam fisika klasik, momentum diartikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan, sehingga dirumuskan dengan persamaan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan dari suatu objek. Fisika klasik memberikan penjelasan yang sangat baik tentang banyak fenomena di dunia sehari-hari, terutama yang dikembangkan oleh Newton, seperti gerak benda dan hukum kekekalan momentum. Namun, ketika ilmuwan mulai mempelajari fenomena pada tingkat yang lebih kecil, seperti partikel subatomik, ternyata hukum fisika klasik tidak dapat menjelaskan banyak hal dengan akurat. Salah satu kegagalan terbesar fisika klasik dalam menjelaskan momentum muncul ketika ilmuwan mencoba memahami perilaku partikel-partikel mikroskopis. Dalam fisika klasik, momentum dihitung sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan objek dengan persamaan P sama dengan M dikali V. Ini berlaku dengan baik untuk objek besar, seperti bola atau mobil, namun tidak berlaku untuk partikel yang sangat kecil seperti elektron. Pada tingkat mikroskopis, ternyata objek seperti elektron tidak bergerak dengan cara yang dapat dipahami hanya berdasarkan posisi dan kecepatan yang tetap. Mereka tidak hanya bergerak dalam jalur yang dapat diprediksi dengan menggunakan hukum-hukum klasik. Selain itu, fenomena seperti efek fotolistrik, di mana cahaya yang dipancarkan dapat melepaskan elektron dari permukaan logam, tidak bisa dijelaskan dengan hukum klasik. Dalam kasus ini, fisika klasik mengira bahwa energi cahaya seharusnya berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Nah, disinilah fisika kuantum masuk. Teori ini menggantikan pandangan klasik dengan menyatakan bahwa partikel seperti elektron tidak hanya bergerak seperti benda yang memiliki posisi dan momentum yang jelas, tetapi juga memiliki sifat gelombang. Hal ini berarti kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum elektron secara pasti pada saat yang sama, yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi, kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan momentum terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan perilaku partikel subatomik yang tidak bisa diprediksi secara deterministik, dan justru memerlukan pemahaman yang lebih kompleks melalui fisika kuantum. Nah, kemudian Albert Einstein pada tahun 1905 memperkenalkan teori relativitas khusus yang memecahkan masalah-masalah tersebut. Salah satu ide utama dari teori relativitas adalah bahwa hukum fisika harus berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Ini berarti bahwa tidak ada kerangka acuan
yang lebih istimewa daripada yang lain, dan semua pengamat, apakah mereka diam ataukah bergerak dengan kecepatan konstan, akan mengukur hukum fisika yang sama. Selain itu, Einstein juga memperkenalkan gagasan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan, yaitu selalu 300.000 km per detik. Tidak peduli bagaimana kecepatan pengamat. Ini mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan tinggi, Einstein memperkenalkan rumus baru untuk momentum, yang lebih kompleks dari rumus klasik. Momentum relativistik dihitung menggunakan rumus P sama dengan gamma m v, di mana P adalah momentum relativistik, m adalah massa benda, v adalah kecepatannya, dan gamma adalah faktor Lorentz yang dihitung dengan rumus gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang v pangkat 2 per c pangkat 2. Faktor Lorentz ini memperhitungkan efek relativistik yang muncul ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Semakin besar kecepatan benda, semakin besar pula nilai faktor Lorentz, yang berarti momentum menjadi lebih besar. Ini menjelaskan mengapa benda yang bergerak sangat cepat memiliki momentum yang jauh lebih besar dibandingkan yang diprediksi oleh fisika klasik. Lalu dapat dilihat perbedaan dari momentum klasik dan momentum relativistik. Di momentum klasik, ini berlaku untuk kecepatan rendah, massa tetap konstan, objek dengan kecepatan rendah, dan tidak dapat menjelaskan objek yang bergerak sangat cepat. Sedangkan di momentum relativistik, berlaku untuk kecepatan tinggi, massa meningkat seiring kecepatan, objek dengan kecepatan mendekati cahaya, dan mengatasi masalah yang muncul dalam teori klasik. Nah, selain perbedaan-perbedaan itu, ada juga perbedaan lain, yaitu pada rumus. Di momentum klasik menggunakan rumus P sama dengan m dikali V, di mana m adalah massa dan V adalah kecepatan. Sedangkan di momentum relativistik menggunakan rumus P sama dengan gamma dikali m dikali V, di mana gamma ini sebagai faktor Lorentz. Kemudian, berbeda juga di definisi. Pada momentum klasik, momentum dihitung dengan massa dan kecepatan objek pada kecepatan rendah atau jauh dari kecepatan cahaya. Sedangkan momentum relativistik dihitung dengan menggunakan efek relativistik pada objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Seorang astronot melakukan perjalanan ke bintang X yang berjarak 400 tahun cahaya dari bumi. Menurut pengamat di bumi, astronot tersebut memerlukan waktu 4 tahun untuk mencapai bintang X. Tentukan jarak antara bumi dan bintang X menurut astronot tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat kita lihat bahwa yang diketahui adalah L, 400 tahun cahaya, T, 4 tahun, dan yang ditanyakan adalah L aksen. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus P sama dengan L per T. Jadi 400 tahun cahaya per 4 tahun. Nah, hasil dari 400 tahun cahaya dibagi 4 tahun adalah 0,99 C. Kemudian untuk mencari L aksennya, kita gunakan rumus L akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Jadi 400 L aksen sama dengan 400 dikali akar 1 dikurang 0,99 C pangkat 2. Sehingga dapat dihasilkan L aksen sama dengan 400 dikali 0,141 atau sama dengan 56,4 tahun cahaya. Jadi waktu yang dibutuhkan astronot untuk sampai ke bintang X adalah 56,4 tahun cahaya. Jadi, dapat disimpulkan, fisika relativistik berhasil mengatasi banyak masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, terutama untuk objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Momentum relativistik
dengan rumus yang lebih kompleks dan melibatkan faktor Lorentz, menjelaskan bagaimana massa dan momentum berubah pada kecepatan tinggi. Teori relativitas membuka cara pandang baru tentang ruang dan waktu, serta menjelaskan fenomena yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh fisika klasik. Baik, mungkin sekian informasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.